warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Nah, anak-anak kelas 2 sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap, ambil buku tulisnya, ambil buku paket Erlangga, kemudian simak terus videonya. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hadis anjuran untuk menuntut ilmu, kali ini kita akan belajar tentang hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar agar kita diberi kelancaran dalam menyerap ilmu yang disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah, yang kalian dengar tadi adalah doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Anak-anak, kita akan belajar tentang hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita akan belajar 2 hadis yang berkaitan dengan itu. Ibu bacakan hadisnya dan kalian simak baik-baik ya. Hadis pertama, al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Artinya, Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, anak-anak, hadis di atas menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga, karena semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, ataupun kebersihan tempat dari najis atau kotoran. Nah, misalnya ibadah sholat. Sholat tidak akan sah dan diterima apabila badan dan pakaian dan tempat kita sholat terdapat najis. Oleh karena itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kebersihan hati ya anak-anak. Bersih hati ini maksudnya gimana, Bu? Nah, apakah harus dicuci dulu seperti pakaian gitu? Nah, tidak. Kebersihan hati ya, hal-hal yang dapat membersihkan hati seperti melakukan ibadah yang disukai oleh Allah. Ayo, ibadah apa aja itu? Nah, misalnya dengan kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin bersedekah, dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun kalian berada. Hati yang benar-benar bersih sedikit pun tidak akan merasa bosan untuk melakukan ibadah. Nah, ketika hati kita bersih, beribadah pun akan terasa nikmat. Lalu apa aja, Bu, yang membuat hati kotor? Nah, yang membuat hati kita semakin kotor yaitu ketika kita mempunyai sifat-sifat buruk di dalam hati ya anak-anak. Apa itu? Yaitu misalnya sombong, kemudian berburuk sangka kepada teman, membantah perkataan orang tua, dan masih banyak lagi. Anak-anak, untuk hadis kedua yaitu at-tahuru syatrul iman.
Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang loh, karena kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya. Allah juga menyukai orang-orang yang bersih. Oleh karena itu, sebelum kita sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Betul. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk menjaga kebersihan bisa kita mulai dengan membersihkan diri kita sendiri. Bisa dengan cara satu, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, mencuci rambut dengan sampo. Yang ketiga, tidak lupa kita menggosok gigi. Yang keempat, mengganti pakaian setiap hari. Yang kelima, menggunting kuku dengan rutin ya, jangan sampai berpanjang-panjang ya. Kemudian memangkas rambut, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Dan yang terakhir, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Anak-anakku, setelah kebersihan diri sendiri, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Menjaga kebersihan tempat tinggal bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menyapu dan mengepel lantai rumah. Yang kedua, memberantas nyamuk di rumah. Yang ketiga, rajin membersihkan kamar mandi. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya dan kita pisahkan sesuai jenisnya. Yang kelima, merapikan dan menyimpan kembali semua bahan atau semua mainan yang sudah kita pakai. Kemudian yang terakhir, rajin membersihkan dan merapikan tempat tidur. Nah, anak-anak, selain tempat tinggal ya, sekolah tempat kita belajar pun juga harus bersih. Biar apa, Bu? Biar kita belajarnya nyaman ya. Kemudian bisa konsen sama apa yang guru sampaikan. Apa saja, Bu, yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, membersihkan papan tulis. Yang kedua, menjaga kebersihan ruang kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, ya, itu yang sudah disediakan Bapak Ibu guru. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti bersama teman-teman untuk membersihkan ruang kelas maupun halaman sekolah. Yang terakhir, membentuk dan mengaktifkan regu piket di kelas masing-masing. Nah, anak-anak, jangan lupa sampai sini dipraktikkan di rumah ya. Anak-anak kelas 2 yang soleh dan solihah, kita juga harus membersihkan lingkungan masjid. Kenapa, Bu? Karena masjid adalah tempat untuk kita beribadah. Nah, agar kita bisa nyaman di masjid, kita harus membersihkannya sesering mungkin. Kita bisa membersihkannya dengan cara yang pertama, membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Yang kedua, membersihkan kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu dan kotoran lain seperti sarang laba-laba. Nah, yang ketiga, membersihkan kamar mandi secara rutin agar tidak bau. Kemudian yang selanjutnya adalah melepas alas kaki dan masuk ke dalam masjid atau mushola dalam keadaan kering. Ya, artinya di depan harus disediakan keset terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika kita mau bermain atau bercanda harus dilakukan di luar masjid. Ya, tidak boleh di dalam masjid. Yang terakhir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, anak-anak, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah. Sebaliknya, ketika kita mempunyai lingkungan yang kotor, kita akan mudah terkena penyakit. Nah, kalau kita sudah sakit, ibadah pun akan jadi terhambat. Anak-anak, jangan lupa di rumah dipraktekkan ya.
Anak-anak kelas 2, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.